Ada firman yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jika yang di depanmu membuatmu takut dan yang di belakangmu membuatmu luka, maka lihatlah ke atas. Dia tak pernah gagal menolongmu dalam melewati setiap kehidupan. Hai, welcome back to my channel. Welcome again dengan aku Rina. Aku berharap channel ini boleh menjadi sesuatu yang membawa arti untuk teman-teman yang menonton channel aku, siapapun kalian. Hari ini aku mau sharing tentang kekuatan pikiran. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, hidup kita ini hanya sejauh apa yang kita pikirkan. Jadi awal dari semua kehidupan kita itu sebenarnya adalah pikiran kita. Dalam segala hal, yang paling utama itu adalah cara kita mengendalikan pikiran. Kelola pikiranmu dengan bijak, maka masalah akan takluk kepadamu. Kenapa pada akhirnya aku membuat channel ini? Karena aku benar-benar tertarik. Saat ini aku sedang benar-benar tertarik untuk belajar, untuk bisa respon, bisa menerima diri sendiri, bisa lebih tenang di dalam menjalani kehidupan itu. Walaupun sebenarnya kalau aku pribadi untuk saat ini, aku benar-benar mengerti diriku, benar-benar bisa merasakan atau menciptakan ketenangan dalam diriku gitu. Dan aku sadar bahwa kekuatan pikiran itu juga penting untuk kita bisa menerima dirinya kita gitu. Menerima bahkan bukan cuma diri kita, tapi segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini, sharing hari ini aku terinspirasi dari temanku. Jadi aku bersyukur banget ya ketika aku boleh dipercaya oleh orang-orang di sekitarku untuk menjadi tempat curahan hati mereka. Kalau ada yang nanya, hal apa yang paling kamu takutkan saat ini dalam hidupmu? Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Tapi ya, topik yang mau aku bahas kali ini adalah kekuatan pikiran. Gimana caranya, gimana sebenarnya pikiran kita bekerja sangat begitu dahsyat, mempengaruhi cara kita menyikapi atau menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi aku selalu percaya kalau segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Bahkan hidup kita ini adalah sejauh apa yang kita pikirkan. Karena dari sana bersumber semuanya. Apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita menghadapi hari-harinya kita, semuanya bersumber dari sana. Jadi topik ini terinspirasi dari seorang teman yang dia cerita bahwa dia mengalami ketakutan yang sering muncul dengan tiba-tiba dan dia nggak tahu, dan dia sering tidak bisa mengontrol rasa takut itu gitu, karena sesuatu penyakit yang sedang berdiam di dalam tubuhnya. Sebenarnya penyakit ini tidak begitu parah, tapi akhirnya membuat itu terlihat semakin parah karena dia selalu berpikir jauh tentang penyakit itu gitu. Jadi sulit untuk menyaring semua informasi atau apa yang dia dengar, dan itu nggak bisa terkontrol dengan baik, nggak bisa terkendalikan dengan baik gitu. Jadi ternyata dalam hidup kita itu yang paling utama, yang paling penting kita harus kendalikan itu adalah pikiran kita. Karena dengan kalau misalnya kita bisa mengendalikan pikiran kita, kita bisa mengendalikan diri kita, dan kita bisa mengendalikan apa yang ada di sekitar kita gitu. Maksud aku bukan yang mengendalikan apa yang apa yang nggak bisa kita kendalikan ya. Maksudnya aku mengendalikan cara kita berpikir, cara kita menjalani hari-hari kita gitu. Karena yang bisa kita lakukan itu sebenarnya hanya dua hal. Yang ada dalam kendali kita itu hanya dua hal, yaitu cara berpikir kita dan cara kita menyikapi sesuatu gitu, sesuatu yang ada dalam hidup kita. Jadi akhir-akhir ini juga aku sedang tertarik belajar atau baca soal filsafat, maksudku tentang filsafat. Jadi dulu itu aku sebenarnya benar-benar nggak tertarik sih, cuman kayak makin kesini aku ada banyak buku yang
berisi tentang filsafat, dan itu ternyata asik banget. Ada kutipan yang aku baca itu, kata Plato, ya filsuf, kata Plato, kekuatan jiwa kita itu ditemukan dalam mengatasi kesulitan. Artinya bahwa untuk mengubah hidup kita, yang perlu kita lakukan itu harus mengubah cara pikir kita. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Yang sering menjadi lawan kita itu, lawan terbesar kita itu adalah pikiran kita gitu, yang sering menyimpulkan segala sesuatu dengan sesuka hati. Kenapa kita harus perlu memiliki kekuatan pikiran? Dan itu harus kita latih sih, gimana cara kita berpikir, karena segala sesuatu itu kan bersumber dari pikiran ya. Jadi ketika kita memikirkan untuk hal, bisa memilih yang mana yang bisa kita kontrol, yang mana yang nggak harus ada di kontrolnya kita, aku yakin kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, hidup kita lebih bermakna gitu. Dan nggak perlu memusingkan apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Belum tentu juga kita besok hidup gitu loh. Kali ini aku mau bilang sama kamu, siapapun kamu yang merasa hari ini nggak baik-baik aja, ingatlah bahwa kamu perlu kontrol pikiran kamu perlu taklukkan dirimu terlebih dahulu supaya kamu bisa menaklukkan apa yang ada di sekitarmu. Jika yang di depanmu membuatmu takut dan yang di belakangmu membuat luka, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang gak pernah mengecewakanmu, yang gak pernah menduakanmu, yang gak pernah ingkar dengan janjinya. Itu yang di atas. Jadi ketika mungkin kamu punya permasalahan yang ini aku nggak bisa atasi gitu, itu hanya di pikiranmu doang. Coba kamu ubah pikiranmu, oh ini masalah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak kita, walaupun sebenarnya masalah itu berat banget, ketika kita bilang kita hadapi tanpa rasa takut, tapi mau berdamai, mau menerima, mungkin nggak ada sih masalah yang nggak terselesaikan. Untuk mengubah hidup kita, yang harus dilakukan adalah mengubah pola pikir kita, menguatkan pikiran kita. Ada firman yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. It's real. Kalau menurut aku itu benar-benar real ya, karena awal semuanya itu bersumber dari pikiran kita. Kita yang memutuskan bagaimana perasaan kita dan bagaimana akhirnya kita bertindak. Satu hal yang ada dalam kendali kita adalah pikiran. Kita dapat merespon segala masalah dan kerumitan yang tidak nyata maupun yang nyata, maupun dalam persepsi dengan cara yang tidak negatif. Hal ini dapat mengubah perasaan terhadap diri kita sendiri, orang lain, dan juga dunia yang di sekitar kita. So, semangat buat kamu. Ingatlah bahwa kita harus menghadapi rasa takut. Kita harus menaklukkan rasa takut yang ada di dalam diri kita dalam kondisi apapun. Karena pada akhirnya hidup akan baik-baik saja. Karena kalau kita udah bisa mengendalikan pikiran kita, kita pasti tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kita. Dan kalau misalnya kita sadar dan terus memperbaiki diri, kita akan menemukan rasa tenang yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dan sukacita atau syukur yang tiada henti. So, semangat buat kamu. Thank you for watching. Semoga ini boleh menjadi seri yang berarti. Bye bye.